Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya baik ya? Ya, langsung saja. Tadi sudah berdoa semuanya ya. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Secara bahasa, Asmaul Husna berasal dari dua kata singkat yang memiliki makna yang dalam dan luas. Kata pertama ada al-asma, yang merupakan jamak dari ismu, yang artinya adalah nama. Selanjutnya kata kedua ada al-husna, yang merupakan jamak dari kata al-hasanah, yang artinya baik. Jadi secara bahasa, Asmaul Husna adalah beberapa nama Allah yang baik. Sedangkan secara istilah, Asmaul Husna merupakan beberapa nama baik yang dimiliki Allah yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi kalau semester 1 kemarin kita itu belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan sifat-sifat Allah yang kita pelajari pada semester 1 kemarin. Nah, menurut para ulama, banyak perbedaan pendapat tentang arti, makna, serta penafsiran tentang Asmaul Husna ini. Tetapi yang penting adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Jadi tidak masalah ketika ada banyak pendapat tentang pengertian ataupun makna dari Asmaul Husna ini. Yang penting kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Nah, bahkan banyak pendapat yang berbeda tentang jumlah al-asma'ul husna. Namun menurut mereka yang terpenting adalah hakikat zat Allah yang harus difahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Jadi banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa Asmaul Husna itu bermacam-macam jumlahnya. Ada yang mengatakan ada 99, ada yang mengatakan ada 100, ada yang mengatakan ada 1000, ada yang mengatakan ada 2000 dan seterusnya. Jadi memang nama-nama Allah itu banyak. Tetapi karena yang kita ketahui ada 99, jadi ketika ditanya berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, jawab saja 99 karena itu yang kita ketahui ya. Selanjutnya sejarah turunnya Asmaul Husna. Suatu hari Rasulullah melakukan sholat di Makkah dan berdoa dengan menyebut Ya Rahman Ya Rahim. Orang kafir Quraisy mendengar itu dan beranggapan bahwa Rasulullah telah musyrik dengan berdoa dengan menyebutkan dua Tuhan, yaitu Ya Rahman dan Ya Rahim. Dan karena itulah akhirnya turun Quran surat Al-Isra ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma ta'du falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, katakanlah, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, itu tadi. Jadi sebab turunnya Asmaul Husna itu adalah ini, untuk mematahkan anggapan orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad telah musyrik. Kemudian selanjutnya adalah pengertian Asmaul Husna dan juga bukti-bukti kebesaran Allah dalam Asmaul Husna. Tidak semua Asmaul Husna akan kita pelajari, kita hanya akan mempelajari 4 macam Asmaul Husna hari ini. Yang pertama ada Al-Aziz, yang artinya yang maha perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah SWT yang menunjukkan keperkasaan. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Jadi tidak ada makhluk yang mampu mengukur keperkasaan Allah SWT. Tidak ada yang mampu mengungguli keperkasaan Allah SWT. Seperti contohnya dalam menggerakkan matahari di atas kita
Allah Maha Perkasa untuk menjaganya sampai hari akhir nanti. Dalam Al-Quran, penyebutan kata Al-Aziz seringkali diiringi dengan kata Al-Hakim, Maha Bijaksana, atau Ar-Rahim, Maha Pengasih. Hal ini menunjukkan bahwa sifat keperkasaan, kekuatannya, sifat maha mengendalikannya diiringi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu perkasa dan juga bijaksana. Selanjutnya, kekuatan dan keperkasaan Allah melebihi serta mengatasi seluruh kekuatan di muka bumi ini. Sebagai khalifah di bumi, kita manusia harus sesuai dengan sifat Al-Aziz agar semua merasa aman dan tentram. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita teladani dari Al-Aziz? Yang pertama, menyandarkan seluruh jiwa dan raga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah itu Maha Perkasa, maka kita harus menyandarkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada Allah. Yang kedua, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Selanjutnya, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Kenapa kita harus sombong? Padahal di atas kita itu ada yang lebih perkasa, yaitu Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri. Selanjutnya, selalu bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Ini yang penting ya, selalu bersyukur. Yang kedua, ada Al-Ghaffar yang artinya Maha Pengampun. Al-Ghaffar artinya adalah Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat dan mau mengakui dosa-dosanya meski dosanya besar sekalipun, kalau Allah menghendaki. Jadi meskipun dosa kita itu sebesar apapun, jika kita mau bertobat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah memerintahkan hambanya untuk meminta ampunan padanya karena tidak ada hamba yang selalu benar 100%. Jadi memang kita wajar ketika kita memiliki khilaf. Bahkan beberapa nabi pun juga melakukan beberapa kesalahan. Kemudian Allah memberitahu cara memohon ampun, lalu mereka memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah pernah menjelaskan bahwa ada 3 buah suara yang disenangi oleh Allah SWT. Salah satunya adalah suara orang-orang yang beristighfar pada larut malam menjelang pagi. Jadi salah satu suara yang sangat disenangi Allah yaitu adalah ketika hambanya itu beristighfar di sepertiga malam. Di antara perilaku yang mengamalkan sifat Al-Ghaffar Allah, yang pertama, mau memaafkan kesalahan orang dengan ikhlas. Selanjutnya, merahasiakan kesalahan dan menutupi aib orang lain. 3, cepat memohon ampun dan bertaubat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Selanjutnya, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ketika kita itu melakukan dosa, maka kita harus segera bertobat. Taubatan nasuha, kemarin semester 1 kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian ketika ada orang lain yang berbuat salah, kita juga harus memaafkan. Atau jangan suka mengumbar aib orang lain. Yang ketiga, ada Al-Basit, yang artinya adalah yang maha melapangkan rizki maksudnya ya. Nah, Al-Basit artinya adalah Allah maha melapangkan rizki kepada siapa saja yang dia kehendakinya. Allah telah mengatur sedemikian rupa rizki setiap hambanya sesuai kehendaknya. Jadi Allah itu sudah mengatur rizki kita. Jadi tidak perlu khawatir tentang rizki kita. Yang penting adalah usaha kita untuk menjemput rizki tersebut. Kebalikan dari Al-Basit adalah Al-Qabid yang artinya menahan rizki dengan kebaikannya.
Dengan demikian, Allah adalah zat yang memberi sekaligus menahan. Jadi Allah itu berhak memberikan rezeki atau menahan rezeki kepada seseorang. Nah, itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Maha suci Allah yang melapangkan rezeki sebagai buah dari perbuatan kita sendiri. Allah akan melapangkan rezekinya kepada hambanya yang mau bersyukur. Nah, di antara perilaku yang mengamalkan sifat Allah Al-Basit, yang pertama, menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Selanjutnya, selalu bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah. Kemudian, membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya, hidup sederhana tanpa bermegah-megahan. Dan yang terakhir, selalu berserah diri kepada Allah baik dalam keadaan susah maupun senang. Selanjutnya ada An-Nafi. Allah disebut An-Nafi berarti Allah adalah zat yang memberi manfaat. Allah SWT menciptakan segala yang ada di alam, tiada yang sia-sia. Allah mempunyai tujuan dan manfaat, sehingga ciptaan Allah mesti akan bermanfaat pada makhluknya yang lain. Bahkan Allah menciptakan bakteri sekalipun pasti ada manfaatnya. Bahkan misalkan cacing yang kita lihat menjijikkan ya kalau kita lihat cacing itu, tapi cacing itu ada manfaatnya, yaitu untuk menggemburkan tanah agar tanahnya jadi banyak nutrisinya itu karena cacing itu tadi, karena tanahnya digemburkan. Selanjutnya, Allah telah menciptakan makhluknya sesuai kadarnya, dan setiap yang diciptakannya pasti memiliki manfaat tersendiri. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai khalifah di bumi, tugas kita banyak sekali. Kita harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kita bisa mengamalkan beberapa sifat An-Nafi Allah, yaitu diantaranya yang pertama, mau membantu orang lain, kemudian tidak meremehkan orang lain, kemudian berusaha melakukan hal-hal yang positif, dan juga tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, jadi itu tadi 4 Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Ada Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, kemudian ada Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ada Al-Basit, Allah Maha Melapangkan rezeki, dan juga yang terakhir ada An-Nafi, yaitu Allah yang memberi manfaat. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron katsiran wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.